Kali ini kita akan membahas salah satu tragedi paling kelam yang menandai perjuangan reformasi Indonesia, yaitu tragedi Semanggi tahun 1998 dan 1999. Bayangkan suasananya waktu itu. Indonesia baru saja tumbang dari rezim Orde Baru. Ekonomi ambruk, rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah, dan mahasiswa seperti biasa berdiri di garis depan menuntut perubahan. Mereka menolak sidang istimewa MPR, menolak kebijakan politik yang dianggap memperpanjang warisan otoriter, dan menuntut pemerintah yang bersih dari militerisme. Namun, idealisme itu berujung pada tragedi. Di kawasan Jembatan Semanggi, Jakarta, ribuan mahasiswa dan warga berkumpul dalam aksi damai. Tapi, suasananya berubah menjadi mencekam ketika aparat keamanan mulai melepas gas air mata dan peluru tajam. Puluhan orang tewas, ratusan luka-luka, dan sampai hari ini, kata Semanggi bukan hanya nama jembatan, melainkan simbol luka bangsa yang belum pulih. Di sini, saya akan membahas apa saja pelanggaran HAM yang ada pada tragedi Semanggi 1 dan 2. Kalau kita lihat dari kacamata Universal Declaration of Human Rights, tragedi Semanggi melanggar banyak prinsip dasar manusia. Yang pertama, pasal 3 tentang hak untuk hidup dan keamanan pribadi yang seharusnya dijamin oleh negara. Kedua, pasal 19 tentang hak untuk menyampaikan pendapat dan pasal 20 tentang berkumpul secara damai. Dan yang paling menyedihkan pada pasal 7 tentang hak atas pelindungan hukum yang mana juga diabaikan karena sampai sekarang proses hukumnya mandek tanpa kejelasan. Negara yang seharusnya melindungi rakyat, tapi justru menjadi pihak yang menekan mereka. Disinilah ironi terbesar. Pelanggaran HAM dilakukan bukan oleh musuh, tapi oleh penjaga keamanan bangsa sendiri. Beralih ke perspektif dalam Islam, nyawa manusia itu suci. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, yang artinya, barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Artinya, kekerasan terhadap rakyat tak hanya pelanggaran hukum, tapi juga dosa besar. Dalam konsep maqasid syariah, tragedi Semanggi melanggar dua tujuan utama hukum Islam. Yang pertama, hifzun nafs, menjaga jiwa. Dan yang kedua, hifzun ird, menjaga kehormatan manusia. Islam menolak segala bentuk kekerasan terhadap manusia, apalagi terhadap mereka yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dan Islam menegaskan, kekuasaan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kezaliman. Kalau kita buka dalam hukum nasional, tragedi ini melanggar Undang-Undang 1945 pasal 28 dan 28E yang mana menjamin hak untuk hidup dan berpendapat. Lalu melanggar pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang mana menegaskan pada pasal 4 tentang hak hidup dan bebas dari penyiksaan, dan pasal 9 tentang hak untuk hidup tentram dan aman, dan pasal 23 tentang hak menyampaikan pendapat di muka umum. Sayangnya, hak-hak ini semua justru dirampas dalam tragedi Semanggi. Komnas HAM sudah menyatakan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat, tapi hingga kini belum ada satupun pelaku yang benar-benar diadili. Tragedi ini lahir dari konteks politik yang panas. Setelah kejatuhan Soeharto, ada tarik-menarik kekuasaan antara militer dan sipil. Pemerintah waktu itu takut kehilangan kendali, dan aparat keamanan mengambil langkah represif untuk menjaga stabilitas. Dampaknya, selain korban jiwa, muncul trauma mendalam bagi keluarga korban, hilangnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum, dan citra buruk Indonesia di mata dunia. Banyak lembaga internasional waktu itu mempertanyakan, apakah Indonesia benar-benar siap menjadi negara demokrasi yang menghormati HAM? Lalu, apa solusinya? Pertama, negara harus menegakkan keadilan dengan membuka kembali penyidikan tragedi Semanggi secara transparan. Kedua, lembaga hukum harus independen dari intervensi politik.
Dan yang ketiga, pendidikan HAM perlu diperkuat agar generasi muda tidak melupakan bahwa demokrasi sejati lahir dari penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa reformasi bukan cuma soal mengganti pemimpin, tapi soal membangun kesadaran baru bahwa kekuasaan tanpa kemanusiaan akan selalu berujung pada tragedi. Dan kita, generasi muda, harus terus bersuara agar sejarah seperti Semanggi tidak pernah terulang lagi. Tragedi Semanggi adalah cermin, bukan hanya luka, cermin bahwa perjuangan menegakkan HAM tidak berhenti di jalanan, tapi harus tetap hidup dalam kesadaran kita sebagai warga negara. Saya Najmi dan inilah refleksi saya tentang tragedi Semanggi berdarah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini mengingatkan kita bahwa keadilan bukan milik masa lalu, tapi tanggung jawab kita hari ini. Pelan-pelan, nafas pelan-pelan ya, nafas pelan-pelan. Coba nafas pelan-pelan aja.